Selamat berjumpa kembali. Mari bersama-sama kita belajar men-setting bias, dan yang kita coba ini adalah Boster RF amplifier dengan 4 buah push pull yang akan kita pelajari bersama-sama bagaimana caranya men-setting. Kita cek dulu semua saklar-saklarnya bekerja dengan baik, bandnya, kemudian ini adalah saklar opretnya juga, opretnya yang akan menghubungkan nanti ke radio. Kita tes semuanya baik. Dan men-setting bias ini juga kita lakukan kalau andai kata MOSFET ada yang rusak. Jadi kalau penggantian MOSFET, biasnya juga harus kita setel juga agar semua bekerja serentak sama, gitu ya. Kita perhatikan waktu men-setting itu ada di sini, perhatikan teman-teman, ada kabel yang berwarna oranye itu yang menghubungkan plusnya dengan push pull. Kemudian ini adalah trim pot. Trim pot ini juga yang akan mengadjust bias. Satu trim pot, satu buah push pull. Jadi karena ini ada 4 buah push pull, berarti ada 4 buah trim pot. Atau boleh juga teman-teman membuatnya 1 buah push pull, 2 trim pot. Jadi tiap irek, tiap MOSFET itu di setting masing-masing. Itu sangat baik sekali. Jadi saya sudah pernah bermacam-macam saya coba itu, dan itu sangat baik, lebih teliti. Jadi kita lihat bahwa kita akan men-setting bias dari 4 buah push pull ini. Ini masing-masing push pull kita lihat ya. Tiap-tiap push pull ada itu combinernya, kemudian ada splitternya juga, low pass filter, itu low pass filter, kemudian juga ada controller dan juga kontrol untuk 5 voltnya. 5 voltnya ini dari 7805, jadi mudah sekali. Nanti trim potnya yang mengatur dari 0 sampai 5 volt seperti itu. Nah, kita lihat kembali itu kabel oranye yang akan segera kita lepaskan. Kita akan lepaskan itu kabel oranye yang menghubungkan antara VCC ke 4 buah push pull. Kabelnya jangan terlalu besar karena itu seperti sikring. Jadi kalau terjadi apa-apa itu kabelnya itu yang putus ya. Nah, ini kita lihat, ini kabel besarnya, ini kabel power ya, di jumper dengan kabel oranye itu. Nah, ini kabel yang akan kita lepas ya teman-teman, supaya kita bisa mengukur biasnya. Nanti kita akan lihat bahwa tiap push pull antara 100 sampai 200 mA oke lah, begitu ya. Jadi kalau 100 mili artinya satu MOSFET itu 50 mili. Jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil nanti dia kekurangan bias, tidak bisa bekerja. Kita lihat, ini adalah trim potnya yang akan kita putar. Tiap push pull, sebelah kiri ada 2 push pull, sebelah kanan ada 2 push pull. Saya membuatnya seperti itu. Tapi teman-teman boleh saja mendesainnya dengan desain yang lain juga bisa. Saya setiap kali membuatnya pasti berubah-berubah karena ingin tahu ternyata semua baik dan tidak sukar ya. Dan kita lihat ini adalah 2 buah trim pot di sebelah kanan, dan ini adalah untuk 2 buah push pull. Nah, R yang berderet ini adalah matching input ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas kalau ada waktunya bagaimana mendapatkan 50 ohm input. Nah, kita lihat kabel oranye saya sorot terus, dan juga kita harus memperhatikan miliampere kita. Itu 1 ampere ya. Dan juga kalau tester udah pastilah harus selalu ada tester kit. Jangan lupa solder sudah kita panaskan ya, sudah standby karena kita akan segera untuk putuskan. Nah, kita akan mulai. Kita lihat soldernya sudah mulai panas. Kita akan segera lepas satunya aja ya.
boleh pakai pinset, mau dipegang pakai tangan juga boleh, pakai tang juga boleh. Nah, kita lepas ya. Ya, terlihat kan sudah kita lepas. Lalu kita akan pakai miliampere meter, pakai tester boleh. Kalau saya kebetulan ada miliampernya yang 1 ampere, jadi 1 ampere, jadi setiap strip itu angka 1 berarti 100 mili. Diperhatikan jangan sampai terbalik ya. Jadi yang plus itu di PCC, yang minus yang hitam itu masuk kepada push pullnya ya, kita sudah lihat. Kemudian kita cek lagi apakah tegangan sudah masuk. Saya kasih 15,5, teman-teman mau 12, 13,8, 14 boleh. Itu mudah kok, tidak kritis artinya ya. Kita cek lagi semuanya sudah oke. Kabel-kabelnya, jumpernya, miliampernya juga sudah siap. Sudah itu kita akan segera siapkan obeng trimmernya, karena kita akan putar itu trim pot sambil mengawasi miliampernya ya. Nah, tentunya drainnya juga boleh kita cek juga ya, sebab kalau nanti drainnya ada yang belum masuk tegangan, tentunya tidak bisa diukur miliampernya waktu kita setting bias. Jadi kita lihat waktu dicek ternyata ada 1 push pull yang tidak dapat tegangan, diukur tidak ada, ternyata sepertinya penjepitnya ini kurang begitu pas gitu ya, mungkin kena kulitnya ya, sepertinya 1 push pull tidak dapat, jadi diperbaiki penjepitnya, perbaiki agar betul-betul melekat, menjepit dengan baik. Iya, ini pakai penjepit nggak apa-apa karena miliampernya kecil, karena ampernya kecil. Kita ukur masih belum baik, kita lihat nggak dapat tegangan. Jadi begitu teman-teman ya, jangan terburu-buru. Nah, sekarang sudah masuk itu tegangannya ke push pull yang 1 itu, tadinya nggak dapat tegangan. Jadi jangan terburu-buru, kita periksa baik-baik semuanya satu persatu sampai sudah oke benar-benar. Sebab kalau itu tidak dapat tegangan, waktu kita putar-putar trim potnya nggak akan bekerja. Nah tuh 1, 2, 3, ke-4, ke-5, 6, ke-7 sampai ke-8 buah MOSFET gitu ya, kan 4 buah push pull. Kalau semua sudah oke, kita sudah akan siap-siap untuk setting. Siapkan obeng trimmernya dan kita perhatikan jarum di miliampere kita. Jarumnya kita perhatikan. Terus kita mulai dari push pull yang pertama. Push pull yang pertama ya, kita on-kan operate-nya. Kemudian push pull trimmernya, trim potnya kita putar. Perhatikan jarumnya dari 0, nanti dia akan mulai bergerak ya, dia akan bergerak setelah kita putar. Saya zoom dikit biar lebih dekat ya, saya zoom dan bisa dilihat itu obengnya, itu penjepitnya, itu yang akan kita putar nanti. Kita putar iya. Sekarang kita lihat, periksa lagi sekali lagi. Nah, kita on kan itu operate-nya on kan artinya PTT dipencet ya, itu operate-nya di on kan. Perhatikan jarumnya, kita akan mulai memutar dari trim pot yang pertama tadi. Kita putar perlahan-lahan teman-teman, karena ini pergerakannya sangat halus dan jarum sudah mulai bergerak. Karena kita sepakat untuk kasih 100 miliampere, jadi di angka 01 kita berhenti ya. Nah, kita lihat ini, dan itu dengan obeng test pen
Ya, saya akan pindah kepada nomor 2. Trim pot nomor 2 saya akan putar. Ya, lihat lagi di jarumnya dilihat lagi. Kalau tadi 100 mili, push pull yang kedua juga 100 mili, berarti 2 buah push pull akan 200 mili ya teman-teman ya. Berarti kita akan berhenti pada angka 2. Angka 2 berarti 200 mili, dan ini adalah berarti kita sudah men-setting 2 buah push pull. Kita akan segera pindah kepada trim pot yang ketiga. Trim pot yang ketiga akan kita putar. Kita perhatikan lagi jarum daripada miliampere kita. Kalau tadi 200, kita putar perlahan-lahan, dia akan naik. Kita stop pada angka 3. Pada angka 3 ya. Satu strip itu 50 mili, jadi 2 strip itu 100 mili. Kita stop pada angka 3. Itu artinya 3 buah push pull menarik 300 mili, karena 1 buah push pull itu 100 mili, bukan? Nah, kita akan pindah lagi ke trim pot nomor 4. Artinya push pull nomor 4 kita akan setting jarum dari angka 3, kita akan putar sampai dia naik pada posisi angka 4. Nah, berarti ini 4 buah push pull yang sekaligus jadi 400 mili. Kita tes PTT-nya, kita pencet dia narik 400, kita lepas dia 0 lagi gitu ya, seperti itu. Nah, jangan kita kasih input dulu ya teman-teman. Kalau kita kasih input ini miliampernya bisa jebol nih, karena arusnya akan besar sekali ya. Ini jadi semua tanpa input dulu. Nah, kalau sudah selesai kita cabut-cabutin lagi ya. Mungkin power supply-nya boleh juga kita matikan dulu supaya tidak membahayakan begitu, sebab kita akan menyolder lagi kabel yang warna oranye itu tadi tuh kabel oranye sampai agak grepesan karena sering untuk mencoba-coba ya, di solder, dilepas lagi, disolder lagi, karena untuk pembelajaran buat kita semua juga. Nah, perhatikan saya akan solder kembali kabel oranye itu karena kita sudah men-setting biasnya ya. Soldernya harus panas, timahnya juga jangan terlalu sedikit karena ini ampernya besar ya. Diperhatikan tuh jalurnya juga saya kasih double timahnya tuh ya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa itu kabel yang oranye itu sebagai sikring, Nah, itu kita lihat input matchingnya ya. Splitternya juga itu kecil-kecil semuanya ya, nggak ada yang besar-besar karena inputnya cukup kecil. Kalau outputnya memang benar harus cubing yang besar. Kalau perlu pakai yang 4 juga boleh gitu ya. Nah, ini kita sudah set semuanya, sudah siap, dan kita akan segera tes. Nanti akan saya kasih contoh beberapa yang kita tes. Sekarang dengan input 50 watt kita cek dulu. Sampai 55 kita nyalakan booster, saklar posisi 1 kW, full skala itu 1 kilo. Kita akan coba pas 1000 liwat. Jadi saya rasa ini sudah maksimum. Terima kasih teman-teman, kita sudah bersama-sama belajar men-setting bias MOSFET RF amplifier. Ada banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.